perkenalkan, saya Sri Aprilianti, Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai e-commerce. Kelompok kami terdiri dari yang pertama AA Maryam, yang kedua Rupa Aulia, yang ketiga Dina Agustina. Apa sih teman-teman e-commerce itu? Menurut Law tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer, yaitu dengan memanfaatkan jaringan komputer. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning yang harus memiliki 5 elemen, yaitu 1. Pertama, manufacturing. Proses ini akan membantu menghubungkan bagian produksi, bagian pengemasan hingga ke bagian pemasaran dan penjual, sehingga dapat diperoleh informasi beberapa besar biaya produksi yang diperlukan, berapa harga penjualan, dan berapa keuntungan yang diperoleh. Kedua, Supply Chain Management atau SCM merupakan salah satu bentuk dari aplikasi e-commerce dan sebagaimana Customer Relationship Management tetap memerlukan keduanya ini untuk mencapai tujuan dan fungsinya. Ketiga, Project Management. RRP lebih banyak digunakan di dalam suatu proyek berbasis teknologi informasi, misalkan untuk pengelolaan perkebunan tebu dan teh, sehingga diharapkan akan terwujud bagaimana pengelolaan SDM sesuai keperluan dan bidang keahlian masing-masing, pengelolaan biaya, pengelolaan waktu pengerjaan, hingga perencanaan lainnya, sehingga lebih baik, bijak, dan teratur. Keempat, Customer Relationship Management atau SRM adalah salah satu bentuk aplikasi untuk e-commerce sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. ERP yang kompleks pun tetap memerlukan adanya tambahan dan kolaborasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya untuk mewujudkan tujuan dan fungsinya. Terakhir, finance atau accounting. Elemen ini berhubungan dengan proses finansial dan akuntansi yang memuat setidaknya data-data untuk pengeluaran dan pemasukan di dalam organisasi yang memanfaatkan ERP. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan aplikasi e-commerce yang dikhususkan untuk membantu di dalam manajemen hubungan dengan konsumen atau pembeli dan pelanggan dari bisnis yang Anda jalankan. Di dalam SRM dilakukan pengaturan dan manajemen terhadap produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Dalam SRM, setiap bagian memiliki sebuah subbagian di dalamnya, yaitu pertama, sebuah subbagian di dalamnya, yaitu pertama, pada bagian marketing terdapat run campaigns, general links, dan pembuatan sebuah database. Bagian marketing berhubungan dengan proses pemasaran terutama secara online, sehingga promosi online dan database untuk penyimpanan data adalah dua hal penting yang harus ada di bagian ini. Kedua, pada bagian support terdapat manage chase, conduct training, penyediaan layanan, dan develop knowledge base. Sebagai support pemberian dukungan teknis agar sistem pada customer relationship dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan penyediaan oleh SDM yang berkompeten di bidangnya tersebut, pengembangan pengetahuan berbasis informasi, penyediaan pelatihan untuk pembaharuan atau upgrade, dan sebagainya. Ketiga, pada bagian order terdapat deliver product dan product invoice. Bagian ini berhubungan dengan
jumlah pesanan memiliki data untuk produk-produk yang telah terbeli atau terbayar dan dikirim ke alamat tujuan. Juga terdapat data untuk invoice. Data-data ini dapat diolah untuk menjadi informasi yang memberikan nilai dan arti. Keempat, pada bagian sales terdapat exchange lead, quality lead, convert lead, dan track opportunity. Selanjutnya, enterprise application integration. Dalam proses ini terdapat dua hal utama yang perlu diketahui. Kedua hal utama tersebut meliputi rantai nilai dan bisnis proses bisnis. Pembahasan mengenai value chains akan disajikan di bagian bawah berkaitan dengan proses bisnis di dalam e-commerce. Tetapi aplikasi bernama EAI merupakan aplikasi e-commerce yang berfungsi untuk membantu mengintegrasikan semua aplikasi lainnya pada e-commerce untuk bersama-sama menciptakan dan menjalankan layanan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada yang lain. Baik. Selanjutnya, saya Rifa Aulia akan membahas tentang Enterprise Application Integration. Enterprise Application Integration itu merupakan sharing data dan bisnis proses yang tidak terbatas antara aplikasi dan sumber data yang saling terkoneksi. Alasan penggunaan Enterprise Application Integration itu adalah untuk memenuhi permintaan perusahaan untuk sharing data dan bisnis proses tanpa melakukan perubahan aplikasi maupun sumber data. Nah, dalam penerapannya, Enterprise Application Integration itu dibutuhkan seseorang yang benar-benar memahami suatu sistem dalam organisasi, karena dalam suatu perusahaan itu belum tentu memiliki sistem yang sama, dan tentu saja dalam suatu perusahaan itu memiliki permasalahan yang berbeda. Selanjutnya itu ada supply chain management, adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Tujuan supply chain management itu adalah untuk mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Masalah-masalah yang biasa muncul itu ada pengadaan barang dan pengelolaan supplier, lalu manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien. Selanjutnya ada menentukan level outsourcing. Proses dalam supply chain management itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan barang, yang ketiga ada pengelolaan gudang, yang keempat ada pengiriman barang, dan yang terakhir itu ada pengembalian barang. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hampir
Supaya supply chain management bekerja dengan baik, tentu terdapat komponen-komponen penting dengan fungsi masing-masing di dalam supply chain management. Yang pertama, supply chain strategi berhubungan dengan semua strategi yang digunakan di dalam supply chain. Yang kedua, supply chain planning berhubungan dengan perencanaan yang digunakan di dalam supply chain. Yang ketiga, supply chain enterprise application berhubungan dengan segala aplikasi atau perangkat lunak skala enterprise yang digunakan di dalam supply chain. Selanjutnya, supply chain operation berhubungan dengan segala operasional terkait dengan supply chain. Yang kelima, procurement berhubungan dengan segala proses untuk pengadaan produk yang akan